Pembelajaran berkualitas merupakan sebuah frasa yang menggambarkan keadaan ideal yang diharapkan atau diimpikan oleh semua pihak, mulai dari peserta didik, orang tua, pemerintah, semua pemangku kepentingan, sekolah, bahkan guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pembelajaran. Oleh karenanya, pembelajaran berkualitas merupakan rangkaian upaya yang direncanakan secara bersama-sama dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan keadaan setiap peserta didik, tenaga pendidik, sarana dan prasarana, kekuatan dan kelemahan sekolah, pelibatan pemangku kepentingan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Hal inilah yang kami lakukan di SLB khusus autis Hizkia. Sebagai kepala sekolah, ada beberapa hal yang saya lakukan sebagai upaya untuk mewujudkan pembelajaran berkualitas. Pertama, terlibat langsung dalam penyusunan kurikulum operasional. Dengan terlibat langsung dalam proses penyusunan kurikulum operasional, maka saya bisa memastikan dan memahami dengan benar apakah visi, misi, dan tujuan serta program-program yang akan ditetapkan mampu menjawab dan memenuhi kebutuhan belajar setiap peserta didik, memfasilitasi mereka berkembang sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakatnya, mencarikan kompensasi atas hambatan, kendala, dan permasalahan yang timbul karena kebutuhan khusus yang disandangnya, dan yang terutama, secara berkesinambungan mempersiapkan mereka menjadi pribadi yang mandiri, tidak bergantung pada orang lain, dan memiliki keterampilan kecakapan hidup yang bisa menopang kehidupannya di kemudian hari. Yang kedua, memimpin pelaksanaan asesmen diagnostik. Yang ketiga, memimpin pelaksanaan pengorganisasian pembelajaran. Meskipun pengorganisasian pembelajaran merupakan bagian dari kurikulum operasional, namun sangatlah penting bagi saya sebagai kepala sekolah untuk memastikan pengorganisasian pembelajaran telah sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh pemerintah, salah satunya struktur kurikulum yang mengatur tentang alokasi waktu belajar. Baik alokasi waktu belajar untuk intrakurikuler dalam setiap mata pelajaran maupun alokasi waktu belajar kokurikuler atau pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dan juga tentu saja kegiatan ekstrakurikuler. Ada beberapa poin yang menarik dalam struktur kurikulum sekarang ini. Pertama, dalam pembelajaran intrakurikuler SDLB sesuai dengan struktur kurikulumnya, di mana ada alokasi waktu 7 JP per minggu untuk seni budaya yang bisa dipilih dari seni musik, seni rupa, seni teater, dan seni tari. Sekolah kami pun memfasilitasi pembelajaran dengan menyediakan 3 jenis seni, yaitu seni musik, seni rupa, dan seni tari. Peserta didik bisa memilih, atau kalau peserta didik tidak bisa memilih, maka guru yang membantu untuk memilihkan sesuai dengan minat dan bakatnya. Hal ini pun bertujuan agar bakat dan minat peserta didik pada bidang seni dikenali dan dikembangkan sedini mungkin. Begitu pula di jenjang SMP dan SMA LB, alokasi jam pelajaran terbanyak adalah pada jam pelajaran keterampilan dengan total 13 jam pelajaran per minggu. Ada 20 jenis keterampilan yang sudah dilengkapi dengan capaian pembelajaran seperti yang dikeluarkan oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Kami menyediakan 3 jenis keterampilan yang telah kami analisa berdasarkan keadaan peserta didik dan fasilitas yang kami miliki, yaitu keterampilan sablon elektronik, keterampilan souvenir, dan keterampilan TIK. Sesuai dengan pedomannya, siswa kelas 7 bisa memilih 2 jenis keterampilan, sedangkan dari kelas 8 sampai dengan kelas 12 hanya bisa memilih 1 keterampilan saja. Hal ini dimaksudkan agar pada kelas 7 mereka bisa memilih lebih dari 1 jenis keterampilan yang peserta didik minati, namun dari kelas 8 sampai kelas 12
mereka hanya bisa memilih satu jenis keterampilan, sehingga ketika mereka menyelesaikan pendidikan di SLB Hizkia, mereka telah menguasai satu jenis keterampilan yang bisa menghasilkan. Pada pembelajaran P5, setiap tema yang dipilih harus ditentukan berdasarkan sebuah isu yang memang benar-benar membutuhkan peran dari semua pihak dalam menyelesaikannya tanpa terkecuali peserta didik berkebutuhan khusus, sehingga tema gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, dan kewirausahaan dipilih sebagai upaya untuk membangun pemahaman peserta didik tentang bagaimana membangun gaya hidup yang menjaga kepentingan banyak orang, tetapi juga memiliki nilai bagi diri mereka sendiri. Selanjutnya pada kegiatan ekstrakurikuler, ada kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang wajib diikuti oleh seluruh peserta didik dan juga 6 jenis ekstrakurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat peserta didik, yaitu musik tradisional kolinta, musik modern keyboard, gitar dan drum, tarian tradisional kawasaran, desain grafis bagi peserta didik tanpa hambatan intelektual, seni lukis dan komik strip, di mana dari 6 jenis ekstrakurikuler ini peserta didik bisa memilih 2 jenis ekstrakurikuler pilihan. Selain itu, ada program khusus yang dirancang sebagai kompensatoris dari kebutuhan khusus yang disandang setiap peserta didik. Dan untuk bisa mewujudkan pembelajaran yang berkualitas bagi peserta didik, kompetensi seorang guru juga memiliki peranan yang sangat besar. Pembelajaran yang berkualitas diawali dari seorang guru yang berkualitas, yang tentunya mampu merancang pembelajaran berkualitas. Guru harus menjadi pembelajar sepanjang hayat yang terus mengupdate ilmunya, dan berbagai upaya juga dilakukan untuk meningkatkan kompetensi guru. Salah satunya adalah belajar bersama dalam komunitas belajar, baik secara luring maupun secara daring melalui aplikasi PNM. Yang kelima, melaksanakan supervisi pembelajaran di kelas. Hal ini dilaksanakan untuk memastikan pembelajaran dan asesmen telah sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan, di mana pembelajaran juga telah dilaksanakan berpusat pada peserta didik. Mewujudkan pembelajaran berkualitas tentunya membutuhkan upaya, namun hasil yang diperoleh akan menjadi penyemangat bagi semua pihak untuk terus berupaya secara berkesinambungan, merancang dan mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Siswa yang bisa berprestasi, guru yang bisa membuat karya, pembelajaran yang tidak melulu di dalam gelap kelas, guru yang tidak merasa terbebani dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran menjadi penanda bahwa pembelajaran berkualitas bisa diwujudkan. Namun guru jangan pernah berhenti untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Semoga bisa menginspirasi. Terima kasih.